Oke, langsung aja hari ini kita akan bahas satu kasus yang sedang menghebohkan di tahun lalu dan sampai sekarang sebenarnya masih terjadi. Kita sedikit ke belakang di tahun 2022, sekitar bulan September. Waktu itu Kambodia membuat headline di beberapa berita karena munculnya video-video yang beredar di Twitter yang diduga itu adalah para pekerja yang disekap, dianiaya, dan yang sedang mencoba melarikan diri. Kamboja sendiri termasuk dalam anggota negara-negara di ASEAN, sama seperti Indonesia. Kalau di urutan ASEAN, dia termasuk salah satu negara termiskin setelah Laos dan Timur Leste. Tapi untuk urusan pariwisata, Kambodia bisa dibilang salah satu destinasi yang menjadi favoritnya para backpackers. Khususnya nih backpackers dari benua Eropa dan Amerika. Kenapa? Karena menurut mereka ke Kambodia itu murah dan biaya hidup dan biaya traveling di Kambodia itu murah buat mereka. Soalnya di Kamboja kan mereka menjalankan sistem mata uang ganda. Jadi mereka menggunakan US dollar dan juga menggunakan mata uang mereka sendiri yaitu Cambodian Riel atau Riel Kambodia. Dan sepengalaman aku ketika berada di sana, kebanyakan tempat makan, terus juga museum, segala aktivitas yang aku lakuin, bayar transportasi, semua transaksi aku lebih menggunakan US dollar. Jadi kalau dipikir-pikir sebenarnya nggak murah-murah banget juga sih buat kita orang Indonesia, karena kan mata uang rupiah sendiri, nilai tukar rupiah ke dolar juga nggak kuat-kuat amat. Dengan statistik ini dari numbeo.com ya, mereka menyatakan ini statistiknya di-update terakhir di April 2023 bahwasanya biaya hidup di Kamboja itu 35% lebih tinggi daripada di Indonesia. Dan dia juga ada ngasih list harga-harga. Contoh yang dia kasih, ini salah satunya rata-rata makan di restoran biasa aja, itu kita harus keluarin duit sekitar $3.60. Let's say $4 lah ya. $4, nilai tukar sekarang 15.000, lebih dari 50.000 untuk makan satu kali. Jadi cukup di atas rata-rata lah ya. Dan mereka ini pendapatan negaranya bergantung pada sektor pariwisata, garment, real estate, konstruksi, dan pertanian. Itu adalah sektor-sektor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kamboja. Tapi selain itu ada satu sektor lagi yang juga mereka manfaatkan untuk pendapatan negara mereka, yaitu sektor perjudian atau kasino. Di sekitar akhir tahun 1990-an, mereka itu membangun banyak kasino di berbagai perbatasan negaranya, baik itu perbatasannya dengan Vietnam, dengan Thailand. Jadi di situ banyak sekali kasino-kasino dibangun. Tujuannya adalah untuk menarik para wisatawan asing yang ingin berjudi, karena di Kamboja sendiri, perjudian atau gambling itu dilarang. Kita mundur lagi ke belakang di sekitar tahun 2013 sampai 2017. Nah, ini sebenarnya tahun yang cukup signifikan buat Kamboja karena pada saat itu, Kamboja menerima perjanjian investasi dengan Tiongkok yang nilainya sangat-sangat fantastis. Jadi kurang lebih selama 4 tahun itu, Kamboja menerima investasi dari Tiongkok kurang lebih sekitar $4,3 miliar dalam bentuk dana hibah dan pinjaman. Hampir 70% infrastruktur jalan dan jembatan yang ada di Kamboja itu adalah hasil pembangunan dari Tiongkok. Investasi Tiongkok cukup besar juga masuk ke ranah kasino dan real estate, khususnya di kota Sihanoukville. Pasti teman-teman backpacker sudah nggak asing lah ya dengan kota Sihanoukville, salah satu kota yang ada di Kamboja. Ini adalah tempat favorit yang sering didatangin oleh para backpackers dulunya, karena di sini tuh banyak banget pantainya cantik-cantik, suasananya tenang. Karena letak kota ini berada di pesisir pantai, jadi benar-benar salah satu surga para backpackers. Tapi dengan adanya investasi Tiongkok yang juga masuk ke kota Sihanoukville, dalam 2 tahun, kota ini tiba-tiba dirubah total oleh investor Tiongkok. Menjadi kota yang penuh dengan gedung-gedung yang sedang dibangun, banyak sekali konstruksi-konstruksi di sana, sampah juga berserakan, mereka sedang membangun kasino. Bahkan Tiongkok tuh pengen banget punya satu goals, dia pengen membuat kota Sihanoukville itu Las Vegasnya Asia. Saking nanti di sana itu adalah pusatnya gambling atau perjudian di Asia, mereka pengen bangun itu nanti di Sihanoukville. Dan kenapa Tiongkok itu menginvestasikan besar-besaran salah satunya di bidang gambling atau kasino ini? Karena ternyata di Cina sendiri gambling atau perjudian itu dilarang. Jadi mereka, para investor ini mencari negara
yang bisa mereka kembangkan untuk perjudian atau kasino, dan memilih Kamboja karena di Kamboja sendiri seperti yang aku bilang di awal, kalau perjudian itu dilarang. Jadi undang-undang atau peraturan perjudian dan juga pencucian uang di Kamboja itu lemah. Disinilah peluang itu diambil oleh para investor-investor dari Tiongkok. Karena mereka merasa ini bisa jadi leluasa buat mereka membangun istana atau empire kerajaan uangnya. Selain itu, karena mereka yang membangun dan mereka yang sedang membuat kota ini menjadi kota kasino, mereka juga mengundang banyak sekali para pejudi dari Tiongkok untuk main di sana. Sebagian besar para pejudi atau gamblers yang datang ke Kamboja itu berasal dari negara Tiongkok. Mereka tuh bener-bener datang ke sana hanya untuk berhari-hari berjudi di sana. Dari tahun 2017 sampai 2019, Sihanoukville itu mendapat julukan gambling town, kota perjudian. Karena menurut statistik ada sekitar 300.000 para penjudi yang datang ke Sihanoukville, dan di sana juga ada 91 kasino yang beroperasi secara legal dan berizin dari pemerintah Kamboja sendiri. Yang para penduduk yang ada di Sihanoukville tuh malah berkata lain gitu. Mereka malah komen kalau dengan adanya investasi kasino dari para investor-investor Tiongkok ini dan mereka membawa para pejudi dari Tiongkok, kami itu justru nggak dapat apa-apa. Kami itu malah dapat $0 tourism. Mereka mempunyai istilah itu, $0 tourism. Kenapa? Karena menurut penduduk Sihanoukville, orang-orang Tiongkok yang datang ke situ untuk berjudi, mereka itu menghabiskan uangnya hanya di tempat usaha orang-orang Tiongkok juga. Contoh, katanya mereka makan di Chinese restaurant, mereka nggak makan di kita punya restoran. Mereka juga menghabiskan uangnya untuk stay, tinggal di hotel-hotel yang dibangun oleh para investor Tiongkok. Dan lagi-lagi mereka berjudinya juga di bangunan yang dibangun oleh orang Tiongkok. Jadi benar-benar mereka tuh lebih support sesama dia aja. Kita nih nggak dapat apa-apa, kita nih nggak dapat sepeser pun dari mereka gitu. Nggak ada yang diuntungkan, malah mereka lebih banyak dirugikan. Kenapa? Karena banyak lahan-lahan di sana yang juga dibeli oleh investor-investor Tiongkok yang menyebabkan harga sewa di Sihanoukville itu menjadi sangat tinggi. Harga-harga di sana jadi naik gitu, jadi 3-4 kali lipat. Dan ini cukup bikin penduduk di Sihanoukville kurang suka dan kurang nyaman. Sampai akhirnya di bulan Agustus 2019 ada satu keputusan yang mengejutkan, yaitu dari Perdana Menteri Kamboja Hun Sen. Jadi Pak Hun Sen ini memberikan pengumuman bahwasanya dia akan melarang perjudian online dan permainan arcade resmi per tanggal 1 Januari 2020. Oke, jadi dia mengumumkan di bulan Agustus 2019 untuk ngasih tahu nih sama orang-orang di sana, udah ya, kami udah nggak mau lagi kalian investasi di sini untuk judi dan segala kegiatan-kegiatan perjudian lagi. Beberapa alasan diberikan oleh Perdana Menteri Hun Sen adalah dia nggak mau kalau negara Kamboja ini mendapatkan devisa negaranya hanya dari perjudian. Dia ingin memajukan sektor pariwisata, garmen, dan pertanian mereka. Lebih memilih untuk mengembangkan sumber daya alam yang ada di Kamboja, tidak hanya melulu dari si perjudian ini. Dan tentu saja ini jadi chaos dong, karena para investor-investor ini merasa kayak, what? Gitu, kita belum balik modal. Bahkan banyak kasino-kasino di Sihanoukville pada saat itu masih belum selesai masa pembangunannya, masih dalam masa konstruksi, dan udah ada keputusan Perdana Menteri seperti ini. Tapi dengan adanya pengumuman ini, mulai banyak para investor Tiongkok ini yang keluar dari Kamboja, mencoba mencari negara-negara lain untuk mengembangkan perjudian. Ini menurut data statistik imigrasi, per Januari 2020 ada sekitar 400.000 warga Tiongkok yang keluar dari Kamboja. Dan dengan keluarnya investor-investor ini dari Kamboja, banyak banget gedung-gedung di Sihanoukville tuh terbengkalai. Jadi pembangunannya terhenti, ya udah gitu dibiarin aja di sana tanpa ada progres dan nggak tahu juga kapan akan dilanjutkan. Apa mungkin dilanjutkan, bisa jadi nggak dilanjutin sama sekali. Dan salah satu yang kena imbasnya dari keputusan Perdana Menteri ini selain para investor adalah para pekerja atau imigran-imigran yang didatangkan dari Tiongkok untuk menjadi pekerja bangunan ya, untuk membangun kasino-kasino yang ada di sana. Mereka akhirnya stuck, nggak ada yang bayar mereka, jadi mereka harus gimana, dan mereka nggak ada pendapatan lagi. Tambah yang lebih parahnya, pada saat itu bencana COVID dimulai. As you know, di tahun 2020, semua orang, bahkan setiap negara itu terimbas dengan COVID dan kita memulai lockdown. Dan di sini para imigran, mereka nggak bisa keluar dari Kamboja karena udah terkena lockdown, dan para
penjudi yang pengen datang ke Sihanoukville juga nggak bisa datang, semua ditutup. Dan di sini yang menjadi awal mula permasalahan job scamming, penipuan-penipuan yang akhirnya menjadi masalah di Kamboja. Sebagian dari para investor ini mereka nggak keluar dari Kamboja, mereka tetap ada di Kamboja. Ya, dan disinilah mereka memulai scam perjudian online. Dan orang-orang yang mereka rekrut untuk bekerja di bawah perusahaan scamnya mereka ini adalah para imigran-imigran tadi yang terlockdown juga di Kamboja, nggak bisa keluar. Mereka lah dibawa sama perusahaan-perusahaan perjudian ini. Jadi mereka itu, para pekerja Tiongkok ini, direkrut, dikumpulin dalam satu tempat, dan di dalam tempat itu, mereka itu dikasih handphone dan juga dikasih komputer, diajarin beberapa step by step bagaimana menjalankan perjudian online. Ya, seperti yang kita tahu ya, yang namanya main judi itu, awalnya emang kita dikasih menang, kita merasa kayak, oh, aku pasti beruntung nih, coba lagi, beruntung, ternyata udah pasti enggak. Apalagi yang namanya online, mereka udah set sistemnya gimana caranya kita tuh akan invest terus duit kita di sistem perjudian online ini. Disinilah mereka mendapatkan banyak banget keuntungan dari scamming seperti ini. Mereka tambah getol untuk mencari mangsa-mangsa baru. Dikarenakan orang pada saat itu nggak ada yang kerja, semua pada di rumah, orang-orang juga butuh uang dan mencoba keberuntungan dengan bermain di judi online. Dan nggak sampai di sini aja, para perusahaan judi online ini mereka merambah lagi lebih luas ke scamming yang lebih dahsyat, yaitu adalah investasi bodong dan juga love scam. Jadi love scam itu semacam para pekerja yang mereka rekrut ini, si imigran-imigran dari Tiongkok ini, mereka tuh disuruh buat akun-akun palsu dari berbagai media sosial, baik itu di Facebook, Instagram, di TikTok, pokoknya di mana deh yang ada media sosial mereka akan buat. Dan dari situ mereka mulai diajarin untuk cari mangsa, memasang foto-foto cewek cantik, cowok ganteng, dan mereka akan mencari mangsa, kenalan-kenalan sama orang-orang melalui media sosial, sampai bener-bener mereka punya satu relationship. Jadi semacam kayak bener-bener dibuat sampai mereka pacaran gitu, dan membuat si korban ini merasa ada hubungan long distance dan segala bagainya. Namanya juga penipu ya, pasti pakai segala cara untuk memanipulasi korbannya. Dan ketika si korban ini udah jatuh ke dalam pelukan para penipu ini, mulai tuh dibujuk-bujuk untuk masuk ke investasi kripto, investasi-investasi yang ada di internet. Memang udah mereka setting sendiri secara online, pasti tidak akan ada return money-nya gitu. Jadi bener-bener ini udah permainan mafia semua. Selain itu, mereka juga akan pujuk nanti dengan cara lain, yaitu minta bantuan, tolong dong bantuin aku lagi ada utang nih, bisa bantuin dulu nggak? Jadi cara-cara modus halus seperti ini juga mereka lakuin untuk mengambil uang para korban-korbannya. Namanya kalau udah merasa pacaran, udah sayang, udah cinta, pasti somehow kita pengen membantu dan memberikan apa yang kita bisa ke pasangan kita ini. Dan inilah dia sisi yang dimanfaatkan oleh para penipu-penipu ini. Tapi jangan salah juga ya teman-teman, para pekerja imigran yang awalnya ini disuruh, dipaksa untuk melakukan penipuan-penipuan ini, mereka sebenarnya nggak mau. Tapi mereka nggak ada pilihan. Pada kenyataannya dikumpulin dalam satu ruangan, setiap hari mereka itu nggak bisa keluar, nggak bisa kemana-mana, disekap, dikurung, dan paspor mereka tuh ditahan. Jadi mau nggak mau mereka harus melakukan apa yang diperintahkan oleh si perekrutnya ini. Kalau mereka nggak mau lakuin nih, contohnya mereka, enggak deh aku nggak mau menipu orang, aku nggak mau berbuat seperti itu. Ada konsekuensi yang harus mereka tanggung. Konsekuensinya adalah mereka disiksa, dianiaya, dipukuli dengan batang besi, dan sering di taser atau dikejut listrik. Teman-teman pasti tahu alat taser. Jadi mereka harus lakuin. Kalau mereka nggak lakuin, itu akan terjadi sama mereka. Bahkan nggak jarang dari mereka itu dipukulin sampai patah tulang, sampai terluka parah. Of course, namanya kita udah dalam situasi sulit, nggak ada pilihan lain, kita disekap, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Daripada nyawa kita melayang, lebih baik kita lakukan apa yang mereka perintahkan. Committing not just fraud, but atrocities. Many of their workers, victims too. Trafficked, enslaved, and forced to scam. 然后大概有2、3千人左右。因为在里面，经常呢，你干不好了就打你。
还用电跟电。 Even children. 我就当着大家的面去做，不会私下处理啊什么什么的。 Southeast Asia's Cambodia is a hotbed of these criminal enterprises. Maka dari itu, berkembanglah scamming online ini di Kamboja. Mafia-mafia perjudian ini minta para perekrut yang udah disekap ini mencari mangsa baru untuk datang ke Kamboja, melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakuin. Jadi mereka mau banyak lagi anggotanya, semakin banyak anggota yang bekerja di situ, semakin banyak, semakin luas juga korban-korban yang bisa mereka dapatkan dari berbagai negara. It's real, ya. Ini benar-benar terjadi gitu. Sesama mereka ini, para geng atau mafia-mafia perjudian ini, mereka juga memperjualbelikan para pekerja-pekerja yang disekap ini ya. Jadi misalnya mereka mengatakan menurut kesaksiannya, kalau dia pinter IT atau pinter bahasa Inggris, mereka tuh bisa dijual sesama mereka dengan harga yang fantastis juga. Dari 20.000 sampai 30.000 US dollar kalau dia ada kemampuan. Tapi kalau dia biasa-biasa aja bisa dijual 1.000, 2.000 US dollar ke sesama mereka. Jadi ini udah jelas ada kegiatan human trafficking ya, perdagangan manusia. Para korban-korban ini nggak bisa melakukan hal apapun, mereka nggak bisa berbuat apapun. Jadi mau nggak mau mereka melakukan apa yang diperintahkan. Salah satunya adalah mereka ngepost lowongan pekerjaan di Facebook. Kurang lebih job offernya itu jadi marketing eksekutif, call representatif, ada juga yang menjadi HRD, IT, di bidang finance, dan ini mereka kerjanya nanti, mereka bilang akan kerja di Kamboja, dan di situ mereka digaji dengan luar biasa, di luar bonus, di luar cuti, di luar libur, terus nanti makan dikasih, transport dikasih. Jadi menggiurkan banget kan, dan visa nanti diurus ketika nyampe di Kamboja, nanti akan disettle oleh agensi semua dokumen-dokumen yang diperlukan untuk bekerja di Kamboja. Itu banyak banget lowongan pekerjaan pada saat itu aku lihat yang seperti itu. It's too good to be true gitu. Terlalu indah, terlalu sempurna untuk sesuatu yang nyata sih sebenarnya. Lowongan-lowongan pekerjaan ini yang percaya juga banyak jatuh menjadi korban scamming ini. Bagaimana orang-orang ini bisa tertipu? Jadi kebanyakan dari para korban-korban selanjutnya ini, mereka ini adalah orang yang memang desperate, yang benar-benar butuh sekali pekerjaan di masa pandemik pada saat itu. Kita semua memang di masa itu mengalami kesulitan, dan ketika kita membaca satu kesempatan seperti itu, mereka mungkin nggak pikir panjang, mereka melihat, ya udah deh, ini kayaknya mungkin rezeki aku, ini jalan keluar aku dari masalah keuangan, kenapa enggak aku coba dulu. Tapi masalahnya bagi para penipu di sana, mereka menganggap, ya, that's it. You got it. That's it. You are into this business already gitu. Menurut kesaksian mereka pada saat melamar pekerjaan ini, mereka benar-benar dibimbing sekali dengan bahasa yang bagus, dengan bahwasanya kerja di Kamboja itu enak, duitnya oke, kita bisa nabung, kita bisa ngasih keluarga, dan di sini itu biaya hidupnya murah. Bikin mereka yakin, oke, kita harus berangkat. Kita harus berangkat. Dan banyak dari mereka benar-benar berangkat ke Kamboja. Sampai aja di Kamboja, mereka langsung dijemput sama para anggota atau geng-geng mafia ini, dan langsung dibawa ke tempat di mana semua mereka itu dikumpulin di satu bangunan. Masuk aja mereka ke dalam bangunan gedung ini, langsung mereka tahu, langsung sadar, wah, kalau ini ternyata penipuan. And again, ketika kita udah sampai di sana, udah masuk di dalam perangkap dan udah dikurung di dalam ruangan yang ada jeruji besinya, siapa yang berani? Pasti semua akan diam. Semua akan melakukan apa yang diperintahkan, sama seperti korban-korban yang pertama. Pemerintah Kamboja melaporkan pada saat itu ada hampir 100.000 orang bermigrasi ke Kamboja untuk melakukan pekerjaan penipuan online ini. Para rekrutan yang udah masuk, udah terjebak di dalam online scamming ini, mereka tuh katanya harus kerja 12-16 jam satu hari. Di depan komputer, di depan laptop, mereka harus mencari mangsa-mangsa yang bisa mereka ambil uangnya. Dan kita harus memaksa orang lain, menipu orang lain pula. Mungkin salah satu pertanyaan, emang nggak ada ya yang berani ngelapor? Dan kita mungkin nggak bisa ngejudge ya, kalau kita lagi ada di sini, mungkin kita mikir, kan bisa ini, kan bisa itu. Kita nggak tahu apa yang mereka laluin gitu. Karena kalau dari kesaksian mereka, setiap mereka itu melakukan kesalahan atau melakukan hal, ketahuan melakukan sesuatu di luar instruksi, itu mereka langsung disiksa, dipukulin, dikejut listrik, disuruh push up. Kalau misalnya mencoba untuk lari nih, ya gimana mau keluar karena mereka semua dikurung di dalam ruangan yang kayak jeruji besi, dan selain itu di luar bangunan itu udah ada penjaga dengan senjata.
Jadi ya bisa dibayangin lah ya, kalau orang yang cukup berani dan nekat mungkin mencoba untuk keluar, tapi kebanyakan dari mereka memilih untuk tetap di dalam dan melakukan apa yang disuruh. Dan ini nggak main-main ya, hasil dari penipuan online ini mulai dari kripto, investment bodong, terus juga love scam, judi online, mereka bisa meraup sampai ratusan juta dolar. Uang-uang korban-korbannya yang ada di berbagai penjuru dunia. Menurut para korban, mereka sebenarnya juga bisa kok kalau memang pengen bebas atau keluar, nggak pengen lagi kerja seperti itu. Mereka bisa. Jadi para geng atau mafia ini memberi satu opsi pilihan. Oke, kalau kalian nggak mau kerja lagi dengan aku, dengan kami, dan nggak mau melakukan ini lagi, boleh, silahkan. Tapi kalian harus menebus bayaran untuk diri kalian sendiri. Kalian harus bayar beberapa jumlah amount yang ditentukan oleh para geng atau mafia ini. Rata-rata tuh menurut para korban itu harganya nggak murah. Ada yang 20.000 US, ada yang 15.000. Jadi harga di sekitar 15.000 sampai 20.000 US harus dibayarkan ke geng mafia ini supaya mereka bisa keluar, bisa bebas. Ya mau duit dari mana? Tambah lebih nggak ada pilihan lagi kan? Kita udah disekap, udah disiksa, udah menipu orang, nggak ada kebebasan, nggak ada uang, dan kita harus kalau mau keluar harus membayar tebusan. Ya, aku rasa itu situasi yang sulit ya. Dan akhirnya, gimana ini bisa terungkap yaitu ketika banyak mulai video-video penyiksaan itu di internet terposting, tersebar. Para korban mungkin diam-diam mengupload video-video ini, mungkin dengan cara ini mereka bisa ketahuan oleh dunia luar. Ini loh, kami lagi ada di sini, kami itu korban human trafficking, kami itu sekarang lagi disekap, disiksa, kami butuh bantuan, dan mungkin dengan cara ini bisa. Dan benar aja dengan keluarnya video-video ini, mulailah masing-masing negara itu mencari tahu dan bekerja sama dengan pemerintah Kamboja juga untuk mencari di mana aja titik-titik markas-markas geng mafia perjudian ini untuk mencari orang-orang yang sudah disekap. Sebagian dari mereka akhirnya berhasil dikeluarkan dan mencari tahu apakah benar video-video yang beredar ini hoax atau enggak. Ternyata memang benar adanya. Dari situlah mulai banyak yang ditemukan tempat-tempat camp online ini dan berhasil dipulangkan ke negaranya masing-masing termasuk Indonesia. Nah, jadi teman-teman, itu dia tadi sekilas kejadian atau hal yang sedang terjadi di Kamboja yang aku rasa kita semua wajib waspadai. Ini juga sebagai video pengingat buat teman-teman semua, buat aku juga, biar supaya lebih hati-hati ketika kita melihat iklan lowongan pekerjaan, kita harus benar-benar memilah dan benar-benar harus menyelidiki apakah lowongan ini asli atau enggak. Tidak mudah percaya kepada apapun dan siapapun, termasuk ketika dapat chat-chat online atau ketika kita dapat telepon atau WA dari nomor-nomor yang tidak dikenal. Sebaiknya teman-teman berhati-hati. Nggak semua yang terlihat indah, nggak semua yang ditawarkan indah itu nyata adanya gitu. Kita pelajari dulu nih dokumen-dokumen apa aja yang seharusnya dimiliki seorang pekerja asing di negara yang akan kita datangi gitu. Pastikan kita melapor diri. Ini salah satu yang aku suggest juga buat teman-teman yang tinggal di luar Indonesia, di luar negeri, sekiranya bisa lapor diri ke Embassy Indonesia yang ada di luar. Tujuannya juga bagus kan, jadi kalau misalnya ada apa-apa, kita tuh bisa dapat bantuan dengan lebih cepat dan kita tuh terdata. Jadi Embassy juga bisa menghubungi keluarga kita kalau misalnya ada sesuatu urgensi yang terjadi. Ini salah satu bentuk kita bagaimana melindungi diri sendiri sih, menurut aku. Oke, aku harap teman-teman semua dapat manfaatnya dan bisa sharing ke teman-teman yang lain untuk bisa berhati-hati dan berwaspada selalu. Ngomongin Kamboja, sebelum ini aku pernah buat video. Waktu itu aku ke sana untuk mengunjungi Museum S21, yap, museum yang cukup terkenal. Karena museum itu meninggalkan sejarah kekejaman dari rezim Khmer Merah dan pemimpinnya Pol Pot. Kalau teman-teman pengen nonton, nanti link video aku taruh di description box-nya ya. Semoga bermanfaat. I'm gonna see you on my next video. Thanks for watching.